Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang model soal open-ended dan pembahasannya pada materi permutasi dan kombinasi. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Safira Nailata Mama dengan nomor induk mahasiswa 41141951 dan saya adalah mahasiswa UNES jurusan Pendidikan Matematika tahun 2019. Sebelum saya menuju contoh soal open-ended, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu model pembelajaran open-ended. Open-ended learning atau model pembelajaran open-ended adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang menyajikan suatu permasalahan yang memiliki metode atau penyelesaian masalah yang benar lebih dari satu. Jadi pada open-ended learning, contoh-contoh soal open-ended memiliki beberapa penyelesaian atau alternatif jawaban yang benar lebih dari satu. Sebelum lanjut pada contoh soal, saya akan mengingatkan terlebih dahulu tentang macam-macam jenis permutasi dan macam-macam jenis kombinasi. Jenis-jenis permutasi ada 5 macam. Yang pertama, permutasi n unsur yang berbeda, dan yang kedua, permutasi r dari n unsur dengan r lebih dari sama dengan 0 dan r kurang dari sama dengan n. Macam yang ketiga, ada permutasi siklis atau permutasi melingkar, dan yang keempat, permutasi dengan unsur yang sama, dan yang kelima adalah permutasi berulang. Sedangkan untuk kombinasi sendiri, kombinasi dibagi menjadi 2 macam, yaitu kombinasi dengan pengulangan dan kombinasi tanpa pengulangan. Nah, tiba waktunya kita untuk menjelaskan tentang contoh soal open-ended. Contoh soal open-ended yang pertama adalah contoh soal open-ended yang ada pada materi permutasi. Silakan perhatikan soal berikut. Pada soal disebutkan, di sebuah sekolah terdapat klub olahraga renang. Jumlah anggota klub tersebut adalah 20 siswa. Di saat pemilihan pengurus baru untuk klub tersebut, terdapat sekitar seperempat sampai setengah dari anggota klub mencalonkan diri menjadi pengurus. Jika dibutuhkan 5 orang untuk menjadi pengurus, maka berapa banyak cara untuk memilih pengurus tersebut? Dari soal, dapat kita ketahui bahwa jumlah anggota klub tersebut adalah 20 siswa. Jumlah anggota yang mencalonkan diri sebanyak seperempat sampai setengah dari para anggota klub. Maka, seperempat dari para anggota klub adalah 5, dan setengah dari anggota klub adalah 10. Maka banyak orang yang mencalonkan diri adalah 5 sampai 10 siswa. Dari yang diketahui di atas, maka kita dapat menarik jawaban yang pertama atau alternatif jawaban yang pertama. Apabila ada 5 anggota yang mencalonkan diri, maka banyak cara untuk memilih pengurus adalah P 5,5 sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Karena nilai n dan r sama, maka kita menggunakan rumus permutasi untuk n unsur yang berbeda, yaitu P n, sama dengan n faktorial. Lalu, untuk jawaban yang kedua atau alternatif jawaban yang kedua, apabila ada 6 orang yang mencalonkan diri, maka banyak cara memilih pengurus adalah P 6,5 sama dengan n faktorial dibagi n min r faktorial sama dengan n kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 faktorial dibagi 1 faktorial sama dengan 720. Jadi, ada 720 cara untuk memilih posisi pengurus tersebut. Selanjutnya, untuk jawaban yang ketiga atau alternatif jawaban yang ketiga, apabila ada 10 orang yang mencalonkan diri, maka banyak cara memilih pengurus adalah P 10,5 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 min 5 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial sama dengan 30.240. Jadi, ada 30.240 cara untuk memilih posisi pengurus tersebut. Ketika jawaban tersebut sudah benar, dan masih banyak lagi alternatif jawaban yang mungkin bisa siswa dapatkan. Misalnya, jika siswa memilih ada 7 orang yang mencalonkan diri, maka permutasinya sama dengan permutasi pada alternatif jawaban yang kedua dan jawaban yang ketiga.
Begitu juga jika siswa memilih ada 8 orang yang mencalonkan diri dan 9 orang yang mencalonkan diri. Semua caranya untuk mencari permutasi dari 8 dan 9 orang yang mencalonkan diri sama dengan permutasi pada alternatif jawaban yang kedua dan jawaban yang ketiga. Contoh soal open-ended yang selanjutnya adalah contoh soal open-ended untuk materi kombinasi. Perhatikan soal berikut. Pada soal disebutkan, Ani mempunyai sebuah wadah kecil yang berisi kelereng. Di dalam wadah tersebut terdapat 10 kelereng yang berwarna biru dan hijau. Jika kelereng warna biru lebih banyak dari hijau dan terdapat lebih dari 2 kelereng warna hijau, maka berapa banyak cara untuk pengambilan 2 kelereng hijau dari wadah tersebut? Nah, dari soal di atas, maka dapat kita ketahui bahwa jumlah semua kelereng yang ada pada wadah yaitu ada 10 kelereng. Dan 10 kelereng tersebut terdiri dari kelereng biru dan kelereng hijau. Sebelum kita mencari cara pengambilan untuk 2 kelereng hijau, kita harus terlebih dahulu berapa sih jumlah kelereng biru dan berapa jumlah kelereng hijau. Pada soal, kita dapat mengetahui bahwa jumlah kedua kelereng tersebut adalah 10, dan jumlah kelereng biru lebih banyak dari jumlah kelereng hijau, sedangkan untuk jumlah kelereng hijau itu lebih dari 2. Maka, dapat kita tentukan jawaban yang pertama atau alternatif jawaban yang pertama. Jumlah kelereng biru adalah 7, dan jumlah kelereng hijau adalah 3. Keduanya berjumlah 10. Jika dijumlahkan berjumlah 10 dan kelereng hijau itu lebih dari 2 dan kelereng biru itu jumlahnya lebih banyak dari kelereng hijau. Karena keduanya memenuhi syarat, maka keduanya dapat digunakan untuk mencari kombinasi yang ada pada soal. Akan dipilih 2 kelereng dari 3 kelereng hijau, maka gunakan kombinasi C, N, R sama dengan C, 3,2. C 3,2 sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 min 2 faktorial sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 3. Maka ada 3 cara pengambilan 2 kelereng warna hijau dari wadah tersebut apabila jumlah kelereng biru adalah 7 dan jumlah kelereng hijau adalah 3. Untuk jawaban yang kedua atau alternatif jawaban yang kedua, apabila kelereng berwarna biru ada 6 kelereng dan kelereng berwarna hijau ada 4 kelereng, akan dipilih 2 kelereng dari 4 kelereng hijau. Maka gunakan kombinasi C, N, R sama dengan C 4,2. C 4,2 sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 min 2 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 12. Maka ada 12 cara pengambilan 2 kelereng warna hijau dari wadah tersebut apabila kelereng berwarna biru ada 6 kelereng dan kelereng berwarna hijau ada 4 kelereng. Nah, itulah beberapa contoh soal open-ended mengenai materi permutasi dan kombinasi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Untuk itu sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.